فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Asy-Syaikh Abdussalam Ibn Barjas rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 21 mengenai penjelasan seputar as-saghir. Larangan seseorang mengambil ilmu dari saghir, anak kecil. Apakah anak kecil di sini maknanya adalah usianya atau kecil ilmunya? Kemudian yang diinginkan dengan para pemula anak-anak muda itu siapa? Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah wa ala kullin, dan atas berbagai macam keadaan, fa inna lafdhat as-saghir amatun tatanawal as-saghir hissan wa ma'nan. Perhatikan sini ya. Kata beliau, maka sesungguhnya lafaz saghir, saghirun kecil, pemula, ini umum, mencakup di dalamnya kecil dalam hal usia dan juga dalam hal ilmunya. Jadi kalau mengambil ilmu, jangan dari anak-anak kecil yang ilmunya juga masih minim. Dan juga jangan dari apa? Nah, barakallahu fiik, orang-orang pemula yang ilmunya belum matang. Faham? Belum matang ilmunya dalam artian barakallahu fiik, dia hanya mengambil tapi enggak mengamalkan. Dan bahkan mungkin dia menyampaikan A tapi perilakunya B, jangan. Seperti itu tidak pantas dijadikan tolak ukur atau contoh. Hati-hati. Ketika dia mengatakan tasawwul haram, minta-minta enggak boleh, dia open donasi, penggalangan dana, nyodorkan proposal, nyebarkan kertas putih di atasnya ada tinta hitam. Enggak sesuai dengan realita dan fakta yang dia ucapkan itu loh. Kemudian ketika mengatakan gambar makhluk bernyawa adalah haram, dia selfie. Ingin muhadarah, ngisi pengajian selfie dulu, live streaming, iya kan? Ngasih bantuan dan korban sebelum sembelih hewannya, selfie sama hewannya dulu. Allahul musta'an. Nah, itu berarti apa? Walaupun dia taruhlah besar usianya, tapi ilmu yang dia miliki dia tidak mengamalkannya. Allahul musta'an. Makanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan bodoh. Bayangkan, orang berilmu dikatakan bodoh. Sampai kapan? Sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Ketika dia mengamalkan ilmunya, barulah dia benar-benar menjadi orang yang berilmu. Penting sekali ya. Jadi pastikan kita mencari guru selektif, enggak sembarang guru barakallahu fiik. Kami kalau dalam masalah manhaj ngambil dari Ahlus Sunnah, kalau dalam masalah lughah bahasa Arab ngambil dari orang hizbiyin, salah. Kalau mengambil ilmu itu semuanya dari Ahlus Sunnah. Mau bahasa Arabnya, nahwunya, sharafnya, akidahnya, manhajnya, tauhidnya, ambil dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Al barakatu ma'as sunnah, keberkahan bersama as-sunnah. Lihat ini. Kata beliau, lafaz saghir umum, mencakup kecil dalam hal usia dan juga dalam hal apa makna. Wa hadzal hukmu laisa 'ala itlaqih. Penting ini, jangan sampai salah paham. Hukum ini, larangan mengambil ilmu dari anak kecil, dari orang yang usia muda, ini tidak secara mutlak larangan ini. Perhatikan baik-baik, tidak secara mutlak. Mengenai apa? Fi saghiris, mengenai anak muda yang usianya muda. Paham ya? Enggak secara mutlak. Antum ingat Ibnu Abbas, sahabat mulia, sahabiyun jalil, usianya muda enggak waktu itu? Muda beliau. Ketika para sahabat sedang berbincang-bincang mengenai perkataan Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berbincang-bincang para sahabat. Di sana bukan anak kecil. Yang di majelis itu adalah orang-orang masyayikh ahlu Badr. Orang-orang besar, orang-orang tua yang ikut perang Badr. Siapa yang didatangkan, diundang? Anak kecil atau orang besar?
Sosok yang usia masih muda, Abdullah bin Abbas, usianya berkisar 14-15 tahun waktu itu. Diundang masuk ke forum tempat yang di situ para sahabat apa? Para sahabat kibar ada di situ. Tapi karena Ibnu Abbas punya ilmu dan terbukti beliau dikenal dengan mufassirus sahabat, ahlu tafsir para sahabat dipanggil beliau. Ya Ibnu Abbas, wahai Abbas, bagaimana pendapat engkau tentang surat ini atau tentang ayat ini? Beliau mengatakan bahwasanya ayat tersebut berkaitan malah betapa dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, para masyayikh Badr, orang tua para kibar yang ikut serta perang Badr membenarkan tafsirnya Ibnu Abbas, kalau usianya muda. Bisa dipahami? Jadi kita dilarang mengambil ilmu dari anak muda, dari pemula, bukan secara mutlak. Selama pemula tersebut atau anak muda tersebut membawa ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, mapan ilmunya dan sesuai dengan kadarnya, enggak melebihi kadarnya ya, enggak melebihi kapasitasnya, enggak masalah. Tapi kalau sudah melebihi kapasitasnya, dia seakan-akan menjadi apa? Juru fatwa, padahal dia masih pemula. Ilmu belum terlalu mapan, hafalannya pun mungkin belum seberapa, langsung diangkat dia, naik daun istilahnya. Viral, terkenal di mana-mana, semua pertanyaan dijawab, paham ya? Qala Syekhul Islam, qala Ibnu Qayyim, tapi modalnya Google, apaan ya? Modalnya Google. Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat sini. Kata beliau, faqad afta wa darrasa jama'atan, dan sungguh waktu itu ada yang berfatwa dan ada yang menyampaikan pelajaran sekelompok jamaah minas sahabat dari kalangan sahabat, wa tabi'in dari kalangan tabi'in, fi sigharihim, dalam usia mereka yang kecil, bi hadratil akabir, dengan hadirnya para kibar. Kisahnya tadi itu. Kisahnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat apa tadi? An-Nasr, itu di ruangan itu bukan anak-anak kecil ya, para kibar, para peserta perang Ahlu Badr, orang besar loh. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi karena beliau ilmunya diakui ahlu tafsir, maka beliau dipanggil, bayangkan. Mafhum? Makanya ada semacam ungkapan, al-alimu alimun wa in kana fi sigharisin. Wa in kana fi sigharisin wal jahilu jahilun wa in kana fi kabirisin atau fi kibarisin. Artinya orang alim itu tetap dikatakan alim walaupun usianya muda. Dan orang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai gagal dalam memahami makna yang diucapkan oleh beliau sini. Yang diinginkan oleh beliau, dilarang mengambil ilmu dari para pemula, anak-anak kecil adalah yang ilmunya belum mapan, melebihi kapasitasnya, dan dia mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai menjadi apa? Malapetaka atau justru bencana. Kita lihat sini. Kata beliau, barakallahu fikum, illa anna haula yandur wujudu mislihim fi man ba'dam sahih. Hanya saja mereka-mereka ini ya, yang usianya muda seperti para sahabat waktu itu sekarang sedikit adanya mereka. Yandur sedikit, artinya yandur itu ya, yandur wujudu mislihim, sedikit sekali adanya seperti mereka. Fi man ba'dahum, terhadap orang setelah mereka, sedikit yang seperti itu. Kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, antum saksikan, apalagi yang tidak kenal dakwah salafiyah, ya kan? Yang mereka justru terombang-ambingkan oleh api fitnah, fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, wala'iyadzubillah. Naam. Kita lihat di sini. Fa in wujidu wa ulima salahuhum, maka jika dijumpai walaupun usianya muda, dijumpai dan diketahui kebaikan mereka, wa sabar ilmuhum, dan telah mapan ilmu mereka, fadhaharat rasanatuh, maka akan nampak kekokohannya. Paham ya? Walam yujad minal kibar ahadun yu'khad anhu al-ulum allati ma'ahum wa uminatil fitnah fal yu'khad anhum. Penting ini, kalau dijumpai anak kecil atau usia yang muda dan kokoh ilmunya, mapan ilmunya, nampak kekokohannya dan diketahui kebaikan mereka, dan enggak dijumpai orang-orang kibar. Kibar dalam artian bukan sekedar usianya ya, maksudnya orang-orang udah lama dalam bidang dakwah, terjun dalam dakwah, udah paham, pengalamannya udah luas, kemudian udah ilmunya mapan, nggak ada lagi dijumpai kibar yang bisa diambil ilmunya, kemudian aman dari fitnah, maka ambillah ilmu dari mereka-mereka yang usianya muda tadi.
Paham ya? Yang usianya muda tapi ilmunya ada. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau ada yang kibar, ada para masyayikh yang mereka udah tua, yang sudah terjun dalam dakwah, sudah berpengalaman, paham ya? Dan paham Al-Quran Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ambil dari mereka. Tapi anak-anak muda yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, dan gak ada lagi yang orang-orang yang kibar di sisinya, maka boleh diambil ilmunya. Bisa dipahami? Kaitannya masalah apa sih dalam ilmu mustalah ini? Masalah sanad yang tinggi. Kadang-kala sanad yang tinggi itu berada pada orang yang sudah berpengalaman lama dan juga terjun langsung dia ketemu dengan guru-gurunya. Paham ya? Orang-orang udah lama. Ini kaitannya masalah Ahlus Sunnah lah ya. Jangan kita bayangkan hizbiyun, tidak. Itu nanti barakallahu fiik dengan orang-orang yang baru-baru belajar, yang mungkin dia belajar dari murid-muridnya, enggak dari gurunya langsung. Itu sanadnya nazil. Makanya dulu ada salah satu ulama dikatanya, perkara apa yang paling engkau cintai di dunia ini? Kata salah satu imam tersebut, kalau tidak salah Ali bin Madini ya, beliau mengatakan sanadun ali baitun khali. Yang kami cintai sanad yang tinggi walaupun rumah kosong. Karena apa? Karena mereka waktu itu memang rehlahnya luar biasa, kendaraannya nggak sehebat sekarang ini. Paling-paling ada yang jalan kaki, naik kuda, naik onta, tapi masya Allah mereka mencari sanad yang tinggi, bukan mencari sanad yang nazil. Kita lihat sini. Qala Al-Hajjaj ibn Arta'ah rahimahullah, kanu yakrahuna an yuhaddits rajul hatta yara syayb fi lihyatih. Ini enggak harus, cuman bagus juga ini. Dahulu mereka para salaf membenci seseorang itu menyampaikan hadis sampai benar-benar apa? Hatta yura syayb fi lihyatih, sampai benar-benar terlihat nampak adanya uban pada jenggotnya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu kalau mencari yang benar-benar udah pengalaman itu loh. Paham ya? Jadi ibaratnya sampai diibaratkan enggak pantas seorang itu menyampaikan hadis sampai benar-benar apa? Jenggotnya beruban. Sudah mapan ilmunya. Dan para ulama menjelaskan, biasanya ketika usia 40 tahun ke atas, kalau seseorang itu memegang sesuatu pendapat, baik pendapat yang benar atau salah, itu kokoh memegangnya. Kalau dia memegang pendapat yang kuat, dia enggak goyah. Kalau dia terlanjur memegang pemikiran kebatilan, sangat sulit untuk dibenahi. Walaupun semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau 40 tahun ke atas, menunjukkan kemapanan, kedewasaan yang matang di usia 40 tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, beliau diangkat menjadi nabi usia berapa? 40 tahun. Ya kan? Kemudian beliau mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam, mendakwakan apa? As-sunnah. Di mana? Di Makkah. Selama berapa tahun? 13 tahun. Baru diperintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah berdakwah 10 tahun. Kemudian beliau meninggal dunia usia berapa? 63 tahun. Kita lihat lagi. Walaisal murad an yahjur ilmal hadats ma'a wujudil akabir. Kalla, penting ini. Bukan yang diinginkan itu menghajar ilmunya anak muda bersamaan adanya orang-orang besar. Bukan itu. Karena kadang-kala orang besar, orang tua, usianya tua, enggak punya ilmu juga banyak kan? Kemudian anak muda ini ilmunya ada. Paham? Kalau dilarang secara mutlak berarti bagaimana? Yang diinginkan di sini adalah apa? Nah, barakallahu fiik, yang sama-sama memiliki ilmu dan mapan ilmunya tapi ini lebih tua itu loh. Paham ya? Nah, kata beliau, lihat ini, bukan yang diinginkan menghajar, meninggalkan ilmunya al-hadas, anak muda. Hadas itu anak muda yang usianya masih muda, bersamaan adanya orang-orang yang besar. Kalla, bukan itu. Wa innamal muradu inzalun nas manazilahum. Sahih, ini penting sekali ini. Akan tapi yang diinginkan adalah mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. La ifrat wala tafrid. Mendudukkan sesuai dengan kedudukannya. Kapasitas ilmunya seberapa, yang dia mampu untuk ajarkan yang mana, jangan melebihi kadarnya. Paham ya? Jangan melebihi kadarnya seakan-akan dia menguasai semua ilmu padahal ilmu yang dia miliki hanya 1 atau 2 misalkan. Jangan. Sampaikan apa yang dia mampu, walaupun 1 ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat, kata Rasul SAW. Tapi melebihi kadarnya jangan. Paham ya? Karena berpotensi terjatuh dalam kekeliruan kalau melebihi kadarnya. Sesuatu yang dia tidak paham, sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, serahkan, tanyakan kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya, dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan melebihi kadarnya berfatwa, hati-hati.
Fahaqul hadath an-nabigh an yantafi' bihi fil mudarasah wal mudzakarah wal mubahasah. Penting ini. Maka haknya anak muda yang baru tumbuh itu an yuntafa' bihi, diambil manfaat dengannya ketika mudarasah, yaitu apa? Ngulang-ngulang pelajaran. Seperti misalkan murajaah itulah. Ketika mudzakarah, mubahasah, pembahasan, ngulang-ngulang pelajaran, itu baru diambil ilmunya karena biasanya sama-sama seusia atau istilahnya untuk mengulang-ulang pelajaran. Amma an yusaddar li fatwa, adapun dia dinaikkan, ditampilkan untuk fatwa, wa yuktab ilahi bil as'ilah, ditulis untuknya pertanyaan-pertanyaan, fala wa alfala. Lihat ini. Maka jangan 1000 kali jangan. Masih muda. Ilmunya taruhlah belum seberapa, belum matang ilmunya dan dia masih labil gitu loh. Paham ya? Tahu isbal haram dia masih isbal. Tahu cukuran qazak enggak diperbolehkan, dia cukurannya malah model misalkan. Kemudian dia tahu bahwasanya gamal mukminnya haram, selfie dia. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto sana foto sini, tebar pesona katanya. Allahul musta'an. Nah, orang seperti itu enggak pantas disodorkan untuk berfatwa, ditulis pertanyaan-pertanyaannya. Kata beliau, fala, jangan. Wa alf la, 1000 kali la, jangan. Li'anna dzalika qatlun lah, karena itu nanti justru membunuh dirinya sendiri. Wa fitnatun, dan akan menimbulkan fitnah. Wa taghrir, dan akan menimbulkan apa? Taghrir, penipuan. Paham ya? Akan menipu. Na'am, barakallahu fik ummat. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita selesaikan di bawah itu. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, "Law ra'aita rajulan istama'an nas haulah." Lihat ini. Kalau seandainya kau melihat seseorang, manusia berkumpul berkerumunan di sekelilingnya, la qult, niscaya, nanti kalau kembali ke beliau, law ra'aitu, kalau seandainya aku melihat seorang berkumpul di sekelilingnya manusia, niscaya aku akan katakan hada majnun, ini orang gila. Kenapa kira-kira? Man alladhi istama'an nas haulah la yuhib an yujawwid kalamahu lahum? Siapa orang yang manusia berkumpul di sekelilingnya kemudian dia la yuhib, tidak pingin apa? Memperindah ucapannya untuk mereka. Biasanya memperbagus ucapannya gitu loh. Sehingga apa? Menarik perhatian, akhirnya apa? Banyak orang yang terfitnah, tertipu. Allahul musta'an. Ini kaitannya masalah apa, barakallahu fiik? Orang-orang yang belum mapan ilmunya, hati-hati. Wa qala aidan ballaghani anal ulama fi ma madha kanu idza ta'allamu amilu. Penting ini. Jangan cuma modal dusta atau bengen tua. Tahu bengen tua? Melebu kuping tengen, metu kuping kiwa, itu bahasa Jawa. Kalau Indonesianya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan. Itu versi bengen tua ya. Lihat ini kata beliau. Dan telah sampai padaku para ulama terdahulu, itu mereka apabila belajar ngamalkan itu loh. Tahu syariat jadi amalkan. Sepahit apapun, seberat apapun amalkan itu loh. Jangan wasif fulan juga ngamalkan, Ustaz. Raja Salman juga isbal. Di Saudi juga adzan 2 kali kok ketika Jumatan. Di Saudi sholatnya juga 23 rakaat tarawihnya. Bukan tolak ukur. Negara Saudi, Al-Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, amalan-amalan sana dilakukan itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Memang kalau antum umroh misalkan, pas Ramadan lah taruhlah, sholatnya 23 rakaat memang tarawihnya. Jumatnya ada berapa kali? 2 kali juga. Apakah berarti semua perbuatan yang dilakukan sana itu benar? Tidak juga. Kemudian Raja Salman ketika ziarah ke Indonesia isbal, berarti isbal boleh. Raja Salman bukan dalil. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ingat-ingat itu. Jadi kalau antum atau kita ingin mengamalkan suatu amalan syariat, jangan lihat si fulan si alan. Karena apa? Kalau lihat si fulan si alan yang belum beramal, itu nggak jadi beramal nanti. Kita larinya kemana? Padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sendiri atau sama si fulan? Sendiri. Makanya kita yang bergerak. Si fulan belum mengamalkan ya biarin. Semoga aja nanti mampu mengamalkan itu. Doakan aja. Paham ya? Caranya gitu. Jangan nunggu si fulan mengamalkan kita baru beramal. Jangan, salah itu. Nah, pastikan. Nah, melihat bagaimana para ulama terdahulu. Bahwasanya ketika mereka ta'allamu belajar, amilu, mereka mengamalkan. Wa idza amilu syughilu. Kemudian ketika mereka sudah beramal, paham ya? Nah, barakallahu fiik, mereka disibukkan, mungkin disibukkan dengan dakwah, disibukkan dengan mengajarkan ilmu. Wa idza syughilu faqadu. Kemudian tatkala mereka tersibukkan, nampaknya hilang. Hilang dalam artian
nah barakallahu fik, tidak dikenal, tidak viral gitu loh ya. Wa idza fuqidu tulibu, ketika mereka hilang, nah faqadu tulibu, dicari orang. Mana ya? Kok enggak ada ya ulama fulan ini? Maksudnya karena apa? Karena mereka benar-benar pengennya itu enggak pamer gitu loh. Paham ya? Bukan mencari dukungan atau biar viral gitu ya. Kalau zaman sekarang dikenal dengan apa itu? Mencari followers, mencari banyak pengikutnya. Jangan, salah itu barakallahu fiik. Orang berdakwah mencari pengikut salah. Orang berdakwah itu mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu orang, dua orang diajari. Jangan nunggu 30 orang baru diajarin. Kalau satu orang enggak mau ngajar, apalagi apa yang lebih parah lagi? Nek ra dibayar orang ngajar. Allahul musta'an. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi orang ketika mengajarkan ilmu bukan biar viral, bukan mencari pendukung atau followers tadi itu ya, bukan mencari pengikut, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di benak kita semuanya. Fa idza tulibu, ketika dicari harabu, ketemulah lari. Para ulama ini ketika dicari ketemu lari. Karena apa? Karena takut diketahui itu identitas aslinya. Bukan karena lari dari ilmu, bukan ya. Maksudnya enggak mau dikenal, biar viral, terkenal enggak mau. Benar-benar menjaga keadaan mereka. Ada yang berikutnya barakallahu fiik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penyelesaian, dan sudah kami simpulkan larangan mengambil ilmu dari anak muda atau usia muda bukan secara mutlak, tapi yang mereka punya ilmu dan tidak mengamalkan atau yang masih labil yang kadang berubah-ubah itu jangan diambil ilmunya. Tapi kalau anak muda itu kokoh ilmunya, mengamalkan apa yang dia pelajari, yang dia ilmui, dan tidak melebihi kadarnya, tidak melebihi kapasitasnya, kemudian dalam keadaan tidak ada yang lebih na'am barakallahu fiik, lebih mapan ilmunya dari kalangan para ulama kibar atau yang semisalnya, maka enggak masalah diambil ilmunya sesuai dengan kapasitas dan kadarnya, la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.